Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak bisa kita pungkiri, waktu terus bergulir. Usia pun terus bertambah. Tidak ada yang bisa melawan waktu. Dan seiring bertambahnya umur, kebugaran tubuh, aspek fisiologis kita pun turut menurun. Tetapi tidak sedikit dari kita yang tidak ingin menyerah. Penurunan fisiologis bukan hambatan bagi mereka untuk tetap kuat, memiliki daya tahan yang tangguh. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga diri agar tetap kuat, bugar, dan memiliki daya tahan yang bagus di usia 40 tahun ke atas. Latihan volume oksigen maksimum. Pelatihan perlu difokuskan untuk mempertahankan volume oksigen maksimum yang tinggi. Zona pelatihan ini adalah 110 hingga 120% dari daya ambang fungsional, dan intervalnya biasanya 3 hingga 5 menit dengan waktu pemulihan yang sama. Dan biasanya durasi total latihan sekitar 20 menit. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari sesi-sesi ini, upaya keras kita harus benar-benar keras, dan upaya mudah kita memang benar-benar mudah. Salah satu opsi adalah pelatihan terpolarisasi, yang berarti membuang zona yang lebih biasa-biasa saja. Hal ini kita lakukan karena bagaimanapun kita harus menyesuaikan latihan seiring bertambahnya usia. Ada penelitian yang mengatakan bahwa pelatihan terpolarisasi sangat baik untuk mereka yang lebih tua. Sebagian karena volume oksigen maksimum yang menurun. Jadi harus benar-benar fokus untuk menjaganya setinggi mungkin. Dan kita juga harus menyadari pemulihan akan lebih lambat seiring bertambahnya usia. Prioritaskan pemulihan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Kita bisa menjalankan pola pelatihan 3 minggu latihan pembentukan dan 1 minggu pemulihan. Atau kita bisa mencoba 2 minggu latihan normal, 1 minggu latihan ringan, dan 1 minggu pemulihan. Harap diingat, memasuki usia 40 tahun, elastisitas jaringan lunak tubuh sudah mulai berkurang. Jadi penting bagi kita untuk melakukan peregangan, pilates, atau menggunakan roll busa selama latihan. Latihan beban. Dengan penurunan massa otot, beberapa pekerjaan resistensi adalah kuncinya. Sangat penting untuk lebih memprioritaskan latihan kekuatan dan lebih sedikit repetisi. Latihan dengan beban berat adalah cara yang baik untuk meningkatkan kekuatan otot. Latihan beban juga akan meningkatkan produksi hormon dan kesehatan tulang, hal yang paling umum dihadapi oleh kita yang sudah memasuki usia 40 tahun. Memanipulasi nutrisi. Metabolisme memang melambat seiring bertambahnya usia, tetapi penambahan berat badan masih merupakan produk dari surplus energi. Untuk menghindarinya, kita harus menghindari mengkonsumsi lebih banyak kalori dibandingkan dengan kalori yang dibakar. Tetapi kita harus memastikan tubuh mendapatkan cukup protein, 1,5 hingga 2 gram per kilogram berat badan yang diberikan sepanjang hari. Kurangi karbohidrat, terutama pada hari-hari di mana pelatihan lebih ringan atau hari-hari istirahat. Sadar diri. Bagaimanapun, ketika kita sudah mulai menua, kecepatan dan latihan intensitas tinggi akan menurun lebih cepat dibandingkan daya tahan. Oleh karena itu, bila kita ingin tetap giat berolahraga, fokuslah pada daya tahan. Secara perlahan, mulai melupakan keinginan untuk terus mencapai kecepatan dan latihan intensitas tinggi seperti di waktu muda. Bersepeda dengan terus meningkatkan jarak tempuh dan bersepeda lebih santai adalah langkah terbaik. Memanfaatkan aspek fisiologis yang masih bisa diandalkan, tetapi semuanya kembali kepada diri kita masing-masing.
Yang lebih mengetahui kondisi tubuh kita adalah diri kita sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.